Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi pertama di kelas 11 IPA. Materi yang akan kita bahas adalah komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sebelum kita bahas komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang terjadi di dalam sel, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, dan ekskresi. Pokok bahasan pertama yang akan kita bahas adalah komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan bahan penyusun struktur sebuah sel. Yang kedua adalah lipid atau lemak. Lipid berfungsi sebagai cadangan energi dan sebagai bahan penyusun membran sel. Membran sel merupakan salah satu organel yang terdapat dalam sel. Yang ketiga adalah protein. Protein berfungsi sebagai penyusun organel sel dan berfungsi sebagai enzim. Keempat adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai pembawa faktor genetika dan pengatur biosintesis protein. Yang kelima adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut. Komponen kimiawi penyusun sel yang keenam adalah vitamin. Vitamin berfungsi sebagai penunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme. Pokok bahasan kedua yang akan kita bahas adalah struktur dari sel. Bisa kita lihat bersama pada gambar. Ini merupakan struktur tubuh dari sel hewan dan ini merupakan struktur dari sel tumbuhan. Bisa kita lihat pembedanya, kalau pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada dinding sel. Pada sel hewan tidak terdapat kloroplas, sedangkan pada tumbuhan terdapat kloroplas. Itu untuk membedakan sel baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Tapi pada materi tentang sel ini, kita juga harus bisa membandingkan dengan struktur dari sel prokariotik yang sudah kita bahas di kelas 10. Pokok bahasan yang ketiga yang kita akan pelajari adalah organela-organela yang terdapat dalam sel. Semua sel memiliki membran sel. Pada sel hewan, membran sel merupakan komponen sel yang terletak paling luar. Tapi pada sel tumbuhan, sebelum membran sel terdapat dinding sel. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan sebagai pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Organel kedua adalah nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi mengendalikan aktivitas metabolisme yang terjadi dalam sel. Misalnya dalam proses pembentukan protein. Nukleus berfungsi mengendalikan aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam sel. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Organel yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada retikulum endoplasma kasar, membran luarnya itu dilekati oleh ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus, pada membrannya itu tidak dilekati oleh ribosom, maka dikatakan retikulum endoplasma halus.
Secara umum, retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transport produk sel, misalnya protein hasil sintesis dari ribosom ke organela lainnya, misalnya badan Golgi. Yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi berfungsi menyimpan hasil sekresi sel, menyimpan protein dan lemak yang disintesis oleh retikulum endoplasma. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan organela terkecil yang terdapat di dalam sitoplasma, sehingga ribosom hanya dapat terlihat dengan bantuan mikroskop elektron. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Organel keenam, mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk berlangsungnya proses menghasilkan energi dalam sebuah sel. Yang ketujuh, vakuola. Vakuola merupakan organel yang bermembran tunggal yang berisi cairan. Tumbuhan menyimpan air di dalam vakuola. Jadi saat vakuola berisi air, vakuola tumbuhan tersebut akan membulat penuh dan memberikan kekuatan pada tubuh tumbuhan. Berikutnya yang ke-8 adalah kloroplas. Kloroplas ini merupakan salah satu plastida pada tumbuhan. Kloroplas merupakan organela bermembran ganda. Dalam kloroplas terdapat klorofil yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil ini berfungsi menangkap energi matahari untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Organel ke-8 adalah lisosom. Lisosom berfungsi menghancurkan benda asing dalam sel, misalnya bakteri dan virus. Berikutnya adalah badan mikro. Badan mikro merupakan organel yang memiliki kemiripan dengan lisosom, yaitu sama-sama dikelilingi oleh membran tunggal dan sama-sama berisi enzim-enzim. Perbedaannya adalah badan mikro berukuran lebih kecil daripada lisosom. Ada dua macam badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah peroksisom. Peroksisom mengandung enzim oksidasi yaitu katalase yang berperan mengkatalisis proses perombakan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Organel berikutnya adalah sentriol. Fungsi sentriol adalah dapat mengembangkan sejumlah benang, membentuk benang-benang spindel saat proses pembelahan sel berlangsung. Sentriol ini letaknya dekat dengan nukleus. Ini sentriol. Berikutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertampaknya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Yang terakhir, organel berikutnya adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi melindungi, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Demikian pembahasan kita tentang struktur, fungsi, proses yang terdapat dalam sebuah sel. Pembahasan tentang struktur atau bagian-bagian dari organela dan fungsinya secara khusus di dalam sel dan bagi tubuh makhluk hidup, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga materi yang sudah dibahas dapat dipahami. Terima kasih.